Assalamualaikum hari Rabu, semoga kamu sayang aku selalu. Kita coklat-coklat tuh, lihat ya. Iya, kita coklat-coklat kayak baju polisi ya. Iya ya. Kenapa kalian coklat-coklat? Karena Kenapa? memang kalian itu... Karena coklat itu manis dan membuat kita nggak stres. Iya, seperti kalian. Kenapa? Kalian itu sangat manis sekali. Oh, Tapi ya? apakah pemirsa bisa apa ya? Bisa terpuaskan dari kemanisan-kemanisan kalian itu? Atau nanti tiba-tiba menjadi kepahitan? Doakan yang terbaik. Yang baik-baik dong, Bener, King. Yang bukan cuma manis-manis. buat kita berdua, buat King Nasar juga. Iya. Buat Sobat Ambiar di rumah juga, Iya. buat Perlan 86 juga. Buat semua Saya- yang bertugas juga. Penting aku Karena lagi capek loh. wes tulus senajan hatiku kau marani terus. Yang penting pagi-pagi Ambiar menghibur, memberikan ketulusan, memberikan kasih Iya, sayang. Amin, amin, amin. Tapi ya... Bukan, kalau Kenapa? aku mau cari kemanisan-kemanisan bukan hanya di dalam, tapi di luar. Iya, di luar tuh di Maksudnya? mana? Di Maksudnya mana-mana. gimana di luar tuh? Maksudnya Bukannya gini loh. enakan di dalam, King. Enggak, di luar di dalam kita mesti manis gitu Oh kan. gitu, iya, iya. Iya dong. Karena kita Tapi kalau aku kebanyakan di luar doang ya manisnya ya. enggak, kalau kakak itu termasuk di luar dalam seperti bintang tamu sekarang. Benar, Oh, iya. bintang tamu yang Bintang satu tamu ini, waduh, ini. kalau aku sih ngefans banget sama yang satu ini. Ini adalah salah satu pedangdut Kembaran saya. senior. Dan kalau Iya. kita lihat, ini merupakan salah satu pedangdut yang bisa dibilang hatinya baik, suaranya bagus, berprestasi. Ditambah lagi, sekarang ini dia menjadi istri Kapolres Goa. Wow. Dan kabarnya kemarin dia sempat digeruduk oleh warga. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Ut Permata Sari. Bajunya bagus sekali pasti ini dari Bukan. pasti ini dibuat oleh Ibu Bayangkari deh. Elegan sekali, Ini, mahal ini ya. adalah UMKM dari Bayangkari. Jadi Keren. kita harus membeli produk-produk Betul, lokal betul. karena kan produk Betul, lokal itu betul sekarang sekali. itu lebih keren-keren juga. Benar, aku setuju banget. Baju bagus. Kita mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Makanya aku tuh suka banget sama Iya. Mbak Uut. Dalam daftar aku, Mbak Uut itu penyanyi dangdut nomor 3 favorit aku. Satu, Nomor 3 sih. Iya. Kenapa nggak nomor 1? Yang pertama Dewi Persik. Ya. Yang kedua Dewi Muria Agung. Ya. Yang ketiga baru Mbak Uut. Asik. doain ya bahwa tahun Kita depan, doain, kita tahun depan doain. mereka mau Kita menikah. doain. Doain ya. Kalau sebenarnya satu. Apa? Kalau adikku yang Radin ini kalau bahasa Madura Radin tuh cantik. Jadi dia tidak minta apa. Tidak minta apa-apa. Iya. Yang penting dibahagiakan, jangan sakiti dan punya attitude. Itu. Mbak Uut, doain tahun depan insya Allah sumbang tenda ya. 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 Buat Sobat Ambiar kita mau kasih lihat dulu Mbak Uut ya. Kemarin kabarnya sempat digeruduk oleh warga. Digeruduk. Nah, ya kita mau kasih lihat apa alasannya dan kenapa mereka menggeruduk ini nih. Oke, Uut Permata Sari, sebelum kita bahas tentang gerudak-geruduknya ya, Iya. digerudak-geruduk sama warga, kan ini 7 tahun menjadi istri Kapolres Goa. Transisinya 7 tahun sampai dengan sekarang, apa rasanya sih jadi istri Kapolres Goa? 7 tahun menjadi seorang istri polisi. Iya. Iya, cuman Jadi Kapolresnya baru Kapolresnya 1 baru tahun satu. Oke, lebih. apa rasanya jadi istri Kapolres Goa? Biasa aja Kak, disyukuri aja semua. Ini kan semua amanah. Yes. Iya, Ya betul. kan, ini jabatan ini amanah, Iya. titipan dari Allah dan titipan dari para pimpinan ya kan yang menempatkan kami di wilayah. Iya. Jadi kami, saya selalu mendoakan suami saya untuk bisa mengemban tugasnya dengan baik, bijaksana sebagai pengayom masyarakat yang baik, seperti itu. Disyukuri ya. Iya, saya selalu mensyukuri. Yang penting kemana suami saya pergi, saya akan ada di sampingnya. Iya kan harus seperti itu dong. Berarti hari ini ke pagi-pagi Ambiar izin dulu. Iya izin selalu, beliau itu mengizinkan saya berkarya, berkarir. Tetapi biasa. saat beliau mengizinkan lalu saya bilang, iya yang insya Allah saya akan berkarya tapi tidak melupakan kodrat saya sebagai ibu dan istri. Itu yang paling penting Itu, ya. iya. Tapi kita lihat tadi sempat digeruduk
oleh warga? Maksudnya tuh digeruduk Kenapa? kenapa? Iya. Buka layanan apa itu? Pengaduan apa segala macam sampai digeruduk? Enggak Kak, jadi kalau kita kebetulan kan kalau suami saya sekarang mendapatkan jabatan sebagai Kapolres yang memiliki wilayah di daerah Goa. Betul. Jadi di situ kan banyak sekali di daerah atau wilayah itu ada kasus-kasus kecil ya kan. Misalnya ada perampokan atau penusukan atau KDRT atau apapun itulah. Jadi banyak sekali yang nge-DM saya. Oh ya? Jadi melaporkannya itu nge-DM saya. Iya. Banyak banget sampai penuh. Kadang-kadang saya iseng buka kan. Mbak Ut, Kak Ut tolong dong. Ini saya begini-begini. Kak Ut tolong dong. Teman saya dibawa ke kantor polisi. Terus karena tadi mukul Pak polisi. Jadi sekarang dibawa gitu kan. Cuman saya tidak punya kapasitas untuk memberi jawaban. Karena ini adalah ranahnya kedinasan gitu kan. Jadi saya malam gitu kan. Kalau saya ngobrol sama suami itu kan nggak pernah di kursi atau lagi santai, pasti lagi malam lagi nonton TV gitu kan, bilang yang memang ada seperti ini ya, ada kejadian seperti ini di wilayah ini. Oh iya betul. Apa sudah ditangani? Oh sudah ditindaklanjutin. Sudah. Jadi saya tidak membebani suami saya bahwa banyak sekali yang begini saya nggak mau saya. Tugas saya mendoakan suami saya supaya dikasih kelancaran dalam mengemban tugas dan amanah. Lalu ranah saya ini adalah sebagai Bayangkari. Bayangkari itu ya organisasi istri para polisi tanpa mengikuti urusan kedinasan seperti Jadi itu. hanya sebatas menyampaikan, ya, hanya sebatas menanyakan saja. Iya. Tapi nanti pada akhirnya akan ngebales juga nggak sih DM dari yang misalnya memberikan laporan, pengaduan segala macam, dibales nggak? Biasanya saya balasnya di Instastory. Ya, terima kasih kepada yang sudah mend-DM saya. Mohon maaf tidak bisa membalas satu persatu. Secara universal. Betul. Secara Tidak general. bisa membalas satu persatu. Mudah-mudahan semuanya Aigi Lovely diparingi sehat semua gitu kan, dimudahkan, dimuliakan sama Allah. Udah itu aja. Hanya bisa sebatas itu aja ya. Oke, tapi kan kita juga tahu kalau misalnya laporan segala macam ya insya Allah akan ditindaklanjuti. Iya, pasti itu. Ya kan? Pasti. Karena segala sesuatu apa harus lapor kepada pihak yang Pasti, berwajib. betul. Karena pasti akan ditangani. Iya, Ya. betul. Tapi kalau dari Mbak Ut sendiri, tahu nggak salah satu alasannya kenapa sih kok lapornya ke aku? Kenapa sih DM ke aku? Jadi mungkin konsekuensinya adalah di sisi lain saya sebagai Istri polisi. istri dari anggota Polri, saya juga seorang penyanyi dangdut ya, bidu wanita ya, jadi public figure. Jadi mungkin mereka mudah menyampaikan ke saya gitu. Mungkin dia adalah mungkin salah satu fans saya. Jadi Kak ini dong. Jadi kalau bercerita itu ya manggilnya Kak, nggak ada masalah buat saya gitu kan. Jadi cuman saya tidak mau ngasih beban ke suami. Cuman saya menanyakan betul nggak kalau di daerah sini ada kejadian. Oh betul, sudah ditindaklanjutin, sudah begitu. Kalau istri Kapolres yang lain setahu dari Mbak Ut sendiri, apakah suka ada yang DM juga nggak sih mereka misalnya dari warganya untuk laporan segala macam? Atau kebetulan hanya Mbak Ut aja yang Mbak Ut Itu tahu? saya tidak tahu Kak. Soalnya kan mungkin kalau saya kan kebetulan IG saya itu, Instagram saya itu satu. Saya tidak buat Instagram dua gitu kan, satu saja. Mungkin karena di situ jadi mereka mengeluarkan unek-uneknya di Instagram saya itu. Jadi kalau istri yang lain nggak tahu ya? Iya. Tapi apa sih keluhan paling parah yang pernah diterima sama Mbak Ut? Pengaduannya tuh apa yang pernah Yang benar-benar pernah Mbak Ut membuat baca gitu. Ada KDRT. Itu ada. Betul itu ada. Cuman saya membaca sampai panjang gitu kan. Cuman saya ya Allah gitu kan. Itu saya jawab. Itu saya Sebagai jawab. seorang istri naluri ya. Iya, itu saya jawab. Ibu, semoga Ibu dibaringi kekuatan, diberikan ketegaran, sabar, ini adalah ujian. Gitu. Minta petunjuk Apa sama yang Allah. Mbak Uut Itu. sarankan kepada istri ketika mengalami KDRT selain kata-kata ungkapan sabar dan semangat? Cuman itu aja, karena saya tidak mau Tidak memberikan solusi untuk berani speak up kepada pihak yang berwajib? Oh enggak, beliau sudah melaporkan. Jadi beliau sudah melaporkan, lalu beliau curhat ke saya. Jadi saya cuma jawabnya seperti itu karena saya itu orang yang tidak mau mencari tahu tentang sesuatu yang saya tidak perlu tahu. Betul. Tidak mau mendengarkan sesuatu yang saya tidak perlu dengar. Ya. Tapi KDRT itu ranah umum. Itu ranah umum. Nah, kalau Betul. kita tidak boleh tahu masalah urusan pribadi Dalamnya, orang, dalamnya. Tapi KDRT perlu harus dihimbau kepada masyarakat bahwa itu Tidak perbuatan atau tindakan kejahatan yang
wajib. Iya. Bagi Betul. perempuan harus speak up, jangan Iya, takut. bayangkan Dan ya. ibunya itu sudah melapor dan itu ditindaklanjutin. Nah, itu dia ya. Dan itu bagusnya langsung ibunya bilang, aduh Kak UU terima kasih gitu. Pokoknya semangat ya, saya Kita cuma gitu harus aja. menggarisbawahi sekali lagi bagi siapapun yang merasa menjadi korban KDRT, jangan sungkan, jangan ragu Ya. untuk melapor ke pihak kepolisian karena pasti akan ditindaklanjuti ya. Tapi dari suami sendiri, tanggapannya gimana ketika Mbak Ut kalau setiap malam ketemu sama suami, cerita segala macam, tanggapannya tuh apa sih biasanya kalau ada curhatan atau pengaduan di media sosial milik Mbak Ut? Suamiku tuh orangnya nggak terlalu banyak bicara sih Kak. Dia senang ngomong ya. Iya, nggak tahu Betul, ya. betul, Maksudnya rata-rata sih. nggak terlalu. Maksudnya gini, jangan ngomongin orang nanti bisa ketularan seperti itu. Jadi nggak usah gitu. Pokoknya dilihat aja gitu. Nggak usah dibicarakan. Memang Nggak tahu ya. jangankan ini ya abdi negara gitu ya. Yang kita juga kadang-kadang juga suka keberatan kalau Iya. terlalu sampai dalam banget. Betul, "Oh, iya, betul, emang gini sampai Nggak ada ngegituin manusia orang." yang sempurna Iya, ya. Betul. Setiap Setuju. orang pasti punya aib. Betul. Mbak Ut, mau nanya deh, kalau Mbak Ut kemana-mana suka pergi diikutin sama ajudan nggak? Ih, saya nggak ada ajudan. Ada, tapi kayaknya Mbak Utnya nggak mau kalau menurut aku. Pasti Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi ajudan itu ya, itu hanya Kalau acara Bayangkari aja? Enggak, ajudan itu biasanya untuk Ibu Ketua Umum, Ibu Kapolri, dan Ibu Kapolda. Oh gitu. Ya, Oh. itu ya yang setahu Uut ya. Kalau salah mohon Kecuali maaf. Mbak, seperti itu. Kecuali Jadi Mbak kalau Ut lagi nyanyi atau apa, Enggak, mungkin ada enggak yang pernah. nungguin. Enggak pernah Saya enggak apa. pernah. Saya memang enggak pernah ada Nggak takut pengawalan. Enggak ada. Jadi saya itu Pengawalannya maksudnya dari panitia dong pastinya. ya kalau pengawalan kita show off air pasti Iya, dari iya, Ya, panitia. istri Kapolres atau bukan pasti selalu ada Iya. dapat fasilitas Jadi itu saya ya. itu memposisikan diri kalau saya lagi di panggung, Kak. Saya itu adalah Uut Permatasari, seorang entertain. Ya. Itu apalagi loh, Ya, pasti tapi- banyak penggemarnya kemana-mana. Iya, Iya. tapi kalau saat saya sudah mendampingi suami, saya adalah Uut Tri Gofarudin, Iya. anggota Bayangkari yang harus bisa menempatkan diri. Itu yang selalu saya jalankan. Tapi Iya. alhamdulillah saya bersyukur banget ibu-ibu Bayangkari yang ada di Goa itu begitu hebat luar biasa membantu Ini pemirsa kami. di rumah ini goa di mana itu? Pasti Pak. Iya. Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan Goa ya. Halo Goa, selamat pagi. Ada dong, lagi nonton dong suamiku dong. Halo. Sulawesi Selatan. Selamat pagi ya. Iya, sang suami tercinta lagi menyaksikan. Lagi nonton. Lagi nonton juga. Selamat pagi. Bapak Kapolres Goa. Ya. Jadi nggak pakai ajudan sama sekali ya? Enggak, memang enggak ada, Kak. Emangnya Dewi Persik, istri polisi bukan ajudannya? Tuh, si Kiong, si Aurel, segala macam tuh. Itu bukan ajudan, asisten. Itu herdu memek up. Tapi Mbak Ut, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Iya. Ini juga kemarin sempat ada pesan dari Bapak Kapolri. Ya. Iya. Kita mau kasih lihat, silakan tolong di... Aturan Polri larang polisi dan istrinya pamer harta kekayaan. Mbak Ut, gimana sih tanggapannya untuk beberapa oknum ya? Oknum anggota kepolisian yang terlihat misalnya dari sang istri. Hedon gitu Iya. loh, Ya, Mbak. gayanya hedon segala macam. Tanggapan Mbak Ut? Jadi gini ya, mumpung saya di pagi-pagi ambiar, Yes. ambiarkan. Jadi harus ditahuin bahwa ibu-ibu Bayangkari ini, beliau ini adalah sosok yang mandiri. Iya. Sebelum menikah dengan bapak-bapak polisi, beliau itu baik pimpinan maupun dari semuanya itu Termasuk. mandiri. Artinya sebelum menikah dengan seorang polisi, Ya. beliau Sudah ada yang cukup. sudah profesinya dokter, ada yang jaksa, ada yang pengusaha, Keluarga berkecukupan. keluarga yang berkecukupan, Ya. kadang ada yang keluarga dari konglomerat itu ada. Betul. Tetapi yang saya garis bawahi adalah saya bangga kepada ibu pimpinan dan seluruh anggota Bayangkari itu, beliau itu bisa hidup yang sederhana dan bersaharja. Iya. Betul Kak. Dari saya melihat ibu ketua umum dari masa ke masa, Iya. itu Masya Allah sederhana sekali. Lalu di ibu-ibu yang di bawahnya ibu ketua umum, bintang 3, bintang 2, bintang 1, ibu dir, semua itu sederhana Kak. Kadang-kadang itu ada berita sedikit hanya satu oknum dibesar-besarkan seolah-olah bahwa semua Bayangkari itu hedon. Itu tidak betul. Iya. Karena ini digarisbawahi. Balik lagi Ya, sabar, tergantung Mbak Ut, sabar. oknumnya. Iya, Ya, bukan, sabar. bukan King. Soalnya gini, aku juga udah riweh ya dengarnya ya, karena ibu-ibu Bayangkari ini ibu-ibu yang mandiri loh Kak. Sebelum kenapa sih kok bapak-bapak polisi itu menikahi ibu-ibu yang mandiri ini gitu loh? Karena beliau
juga tahu gitu loh. Kita ini artinya kan pegawai negeri yang dipersenjatahi. Jadi kan saya punya istri dokter, nanti bisa membantu kami ya kan untuk rumah tangga kami. Mungkin ya bantu-bantu beli susu anak atau apa. Jadi jangan dilihat bahwa Ibu Bayangkara itu hedon, itu salah. Hanya karena nilai setitik Hanya karena setitik kayaknya dibesar-besarin. Itu saya bilang. Jadi sebenarnya balik lagi ke oknumnya. Iya, itu kan. Oknum biasanya. Kalau terkadang kan bisa jadi istri polisi itu orang tuanya memang sudah kaya. Iya, aku setuju sih. Betul. Gitu loh. Jadi Betul. balik lagi Ada yang sih, sudah Raka, pengusaha loh ada memang. ya. Sebelum mungkin nikah, kalau mohon betul maaf ya? nih, Iya. mohon maaf ya Ibu ya. Bisa jadi mungkin istri polisinya oknum ya, Iya. oknum ya, saya bilangnya oknum. Bisa jadi sifatnya berbeda gitu loh. Iya. Memang pingin pamer. Iya. Kan Iya. setiap manusia, bukan hanya istri polisi. Siapapun istri siapapun itu ya. Bukan hanya polisi, Ya, bukan siapapun hanya itu. polisi, apapun pekerjaannya ini kembali lagi sama pengendalian diri. Artis kayaknya. aja juga ada yang pamer loh, Betul. Kak. Masa Siapa sih Kak sebutin dong Kak? Serius? Kak sebutin. Kak. Penasaran. Artis aja pamer. Ini aku mau kasih tahu ya sama Neti ya. Coba. Gimana kayak gimana? Aku pengen tahu. Ya, aku pengen tahu. Aku pengen tahu. Coba, kayak gimana? Kalau artis itu tidak pamer mobil, tidak pamer rumah, tidak pamer tas tentengan, bukan berarti Anda itu merendahkan orang tersebut. Iya. Bisa jadi orang tersebut memang ingin hidup sederhana. Gua ya. tahu nih nyindir, ini nyindir namanya. Iya, iya. Terus saya kasih tahu nih, kalau misalkan tuh artis punya mobil ini, punya rumah ini, Iya. ternyata sewa sama dikasih endorse, itu bukan berarti terus ada agung-agungkan, terus kalian itu menghina artis yang sederhana. Maaf ya, maaf. Buat selebriti tanah air, itu ngomongin saya, dia ngomongin saya. Enggak, Kak. Aku setuju, Kak. Aku setuju. Artinya setuju King. Soalnya kan memang benar. Karena gini loh ya. Anda itu berkarya, yang dilihat tuh karya. Ya. Betul. Saya mengagumi satu sosok ya, yang luar biasa. Siapa? Dia. Kenapa? Mau tahu nggak? Kenapa? Jujur ya, ini mau kenapa? Kiroat bisa, ngajinya luar biasa, puasanya dijalanin, main film oke, semua peranannya diberikan oke, nyanyi oke, dikasih lagu barat oke, semuanya oke. Ini serba bisa, multi talenta. Makanya paham kan kenapa aku mau kan? Iya. Paham kan? Iya. Sumbang tenda jangan lupa. Padahal, jujur, padahal itu dia di Jember itu tanahnya luar biasa ya, berhektar-hektar, tapi dia nggak pernah pamer. Tanahnya banyak. Itu yang aku Enggak, suka Kak, itu ya. warisan Kak, turun temurun. Turun temurun. Nah, lu punya warisan? Wah, gue nikahinnya besok deh ya. Yang satu ini ya, buat Sobat Ambiar. Ini berhubungan juga dengan Iya. istri perwira polisi. Make up jutaan rupiah sejumlah istri perwira polisi. Sejumlah istri perwira polisi seolah-olah berlamba-lamba tampil glamor. Tak terkecuali urusan make up dan rambut. Apa sih tujuannya? Apa bisa menunjang karir suami? Tanggapannya dong, Mbak Ut, kalau make up jutaan rupiah? Alah, itu mah suka digede-gedein aja. betul. Ini loh, makanya kan polisi pengayom masyarakat, dekat dengan masyarakat, ada sedikit masalahnya digede-gedein Betul. ya, padahal nggak seperti Kena itu. semua merembet. Kenapa ibu-ibu ini tadi make upnya Make up jutaan juta-jutaan? Itu salah. Make upnya nggak juta-jutaan kalau mau tahu. Itu kadang-kadang didiskon, betul nggak? Karena mereka seneng kan make up artis, Iya, make upin seorang ibu pimpinan, seorang Iya. kadang-kadang itu didiskon, enggak sampai jutaan. Kadang-kadang terlalu lebay. Kenapa sih kok tinggi-tinggikan Iya, gitu? Dan lagi pula kalau misalnya ada acara wisuda, undangan, resepsi, bukan hanya polisi ya. Iya. Maksudnya masyarakat sipil pun ketika akhirnya Iya. mereka mencintai, menyukai karya dari seorang makeup artis yang memang tarifnya tidak murah, jutaan rupiah pun akan dikeluarkan. Betul. Ya kan? Itu kembali lagi sama pribadinya. Apalagi Mas. Tapi kalau istri, apalagi kewajiban seorang istri memang harus cantik dan rapi. Iya. Iyalah. Iya kan polisi itu kan di Memberikan. luar ketemu sama perempuan-perempuan cantik. Asik. Kalau istrinya nggak cantik, nggak rapi, ngelirik yang lain. Yang dilirik sebelah sini. Tapi Mbak Ut, aku mau nanya tanggapan Mbak Ut, kan ada juga nih istri dari polisi yang tidak bekerja ya. Iya. Kan ada yang bekerja, tidak Iya. bekerja, itu pilihan Iya, masing-masing. betul. Kalau Mbak Ut sendiri menilainya bagaimana? Kalau ada yang memang istri polisi itu yang tidak memiliki profesi atau tidak bekerja, beliau itu full. Kadang-kadang beliau itu fokus untuk merawat suami dan anaknya, ya kan kadang-kadang mengantarkan sekolah, betul. dan kadang-kadang beliau juga menjadi pengurus Bayangkari, mungkin di cabang atau di ranting seperti itu. Jadi hidupnya didedikasikan untuk sebagai anggota Bayangkari, sebagai pengurus, gitu. Istri Dan pengabdi dan negara itu pun ya, Mbak? dan itu pun mereka juga sederhana sekali loh. Iya. Iya. Betul. Saya itu melihat bahwa Masya Allah gitu. Tapi kadang-kadang
kenapa sih netizen tuh selalu digede-gedein gitu loh. Padahal ada yang hidupnya lebih mewah di luar dari institusi Polri gitu loh. Iya, Kan setuju banyak saya. instansi lain gitu loh. Tapi Iya. kenapa gitu kan? Ya, gitu. semoga stigma itu bisa hilang Iya, ya. seperti Tapi itu. Mbak Ut, aku mau nanya deh, ini secara pribadi ya. Aku nggak tahu apakah polisi itu kalau beristri cuma boleh satu? Secara tertulis. Gini, jadi kalau kita bertanya masalah seorang pria itu boleh beristri 1-2, ya kan? Itu kalau di Polri itu satu. Satu ya? Satu, ya kan. Dan kita punya kartu yang kuning itu. Kalau kita sudah nikah kantor itu biasanya ada kartu itu ya, kartu KPI itu kan. Nah, kita ada KPI, ada KTA itu kan. Nah itu kalau kita yang pegang ya satu gitu kan. Oke. Gitu. Mbak Ut, kemarin tuh ada sempet ya, yang jadi viral di media sosial. Ada, sekarang sudah tidak menjadi Kapolres Iya. ya. Kemudian dicopot jabatannya karena ada pengaduan, kabarnya ada dia memiliki beberapa istri, dugaan ya. Tanggapannya Mbak Ut sendiri gimana sih Mbak Ut? Sempat ketakutan nggak sih? Jadi gini, nggak usah takut Kak. Karena suami itu adalah titipan. Ya. Suami anak itu titipan. Tugas kita hanya mendoakan. Semua saya kembalikan lagi. Kalau saya sama suami saya, niatnya apa? Rumah tangga. Ya kan? Nah, saya ingin hidup menemani suamiku sampai akhir hayat. Berilah kesetiaan untuk saya. Saya pernah berkata, saya tidak minta apa-apa. Cuman saya berikan kesetiaan untuk saya mencintai saya sama anak saya sampai akhir hayat. Karena kita kan akan menua. Ya kan? Perempuan itu metabolismenya melambat dan kita akan menua. Saya nggak pernah minta apa-apa sama. Jadi banyak orang bilang, gimana rasanya jadi istri Kapolres, seperti apa? Mereka udah beranggapan tinggi. Kalau saya ya sederhana seperti ini. Saya tidak pernah banyak menuntut. Gitu. Saya cuman mendoakan suami saya dan suami saya pun mendoakan saya supaya sukses karirnya seperti itu kan. Amin. Amin. Ya Rabb. Saya pernah bilang, pernah saya tinggal 4 bulan loh Kak. Ya. Pernah saya tinggal 4 bulan, saya hamil besar kan, saya harus pulang ke Jakarta karena kan kondisi saya kan luar biasa. Anak kedua ini muntah yang masuk rumah sakit juga gitu kan. Ya, saya bilang saya nggak minta apa-apa, berikanlah kejujuran, kesetiaan untuk saya sama anak-anak sampai akhir hayat. Karena semua ini titipan gitu kan. Amin. Amin. Cuman itu aja. Saya nggak minta yang suami saya. Aku belikan ini, belikan. Alhamdulillah saya nggak pernah Kak. Demi Allah saya nggak pernah minta apapun. Mbak Ut harus tahu ya bahwa Mbak Ut adalah salah satu bintang tamu yang kita sukai. Kenapa? Karena memang apa adanya, jujur bercerita dan kita bisa melihat itu dengan jelas. Mbak Ut, kita juga yakin apapun yang ingin Mbak Ut sampaikan kepada suami semoga bisa tentu saja terlaksana dan juga dijabah apapun itu doanya. Apa yang Uut Permatasari ingin sampaikan kepada suami tercinta? 1 bulan nggak ketemu. Iya 1 bulan. Saya berdoa buat Mas Tri, mohon izin buat Bapak Kapolres Goa. Semoga bisa mengemban tugas dan amanahnya dengan baik, bijaksana sebagai pengayom masyarakat yang baik dan sabar, didasari dengan ketulusan. Jika segala sesuatunya bisa dipermudah, jangan dipersulit ya Pak, mohon izin. Dan saya doakan semoga Mas Tri dijauhkan dari segala mara bahaya, orang-orang yang zolim didekatkan pada kebaikan. Dan tetaplah menjadi suami dan bapak yang setia untuk saya dan anak-anak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allah. Dan kami ingin ada satu permintaan saya sama suami saya. Apa? Cuman suami saya belum ada waktu Kak. Saya ingin pergi umroh sama suami saya, sama anak-anak. Karena saya tahu gak bisa maksa Kak. Karena kan memang sebenarnya saya bisa berangkat sendiri sama mami saya. Cuman saya kalau nggak membawa garwa sigara nyawa saya, suami saya kan kayaknya kurang afdol gitu ya. Saya pingin banget, cuman kan memang saya sadar bahwa punya amanah ya kan, wilayah di daerah Goa harus menjaga dengan baik ya, gitu, nggak bisa ditinggal begitu aja karena kita punya tanggung jawab kepada Polri dan kepada masyarakat yang ada di Goa gitu, jangan sampai ada terjadi sesuatu gitu kan. Jadi saya menunggu, mudah-mudahan Tuhan diaturkan waktu yang terbaik supaya kelak saya bisa berangkat umroh sama-sama dengan suami. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Amin.